萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Warna hijau subur memancar dari hutan gunung yang luas itu seperti lautan hijau di mana orang tidak bisa melihat perbatasannya. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di atas batu besar di puncak gunung di bagian tertentu dari pegunungan yang dalam ini. Ekspresinya serius, karena tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia segera berteriak keras, "Buka segel gunung!" Suatu cahaya kuat segera melonjak dari telapak tangan pemuda itu ketika teriakan itu terdengar. Setelah munculnya cahaya itu, telapak tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Namun, cahaya intens di telapak tangannya seperti epifilum tepat saat telapak tangannya bergerak dan langsung menghilang. Telapak yang diayunkan hanya membawa sedikit angin. Dipancarkan dan lubang kecil diledakkan ke tanah. Xiao Yan tak berdaya menggeleng saat dia mempelajari lubang di tanah. Dia duduk di batu besar saat dia berulang kali menghembuskan nafas kasar. Energi yang diperlukan untuk menggerakkan, buka segel gunung, ini benar-benar terlalu kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakannya berulang kali. Gunung segel terbuka, ini sebenarnya sulit untuk dipraktekkan. Apalagi ini hanya segel pertama. Aku benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya 4 anjing laut yang tersisa. Xiao Yan dengan lemah bersandar pada batu yang dingin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman pahit. Sudah hampir 5 hari sejak ia membuka 3 jalur Qi. Selama 5 hari ini, Xiao Yan tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam latihannya, buka telapak gunung. Kesulitan berlatih hal ini jauh melebihi imajinasinya. Untuk melepaskan kekuatan normal, buka segel gunung, seseorang harus menyelesaikan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya dan juga membuat formasi segel tangan pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, sesuatu seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu akan terjadi. Energi akan menghilang dengan cepat setelah muncul karena koordinasi yang tidak tepat. Akhirnya, itu akan menghasilkan kekuatan mereka jatuh ke tingkat yang mengerikan. Koordinasi semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk memoles. Akan agak mustahil jika seseorang ingin cepat berhasil dalam waktu singkat. Tentu saja, perkembangan yang lambat dari kekuatannya juga berkaitan. Ini menjadi pertama kalinya dia berlatih segel tangan teknik Dou. Xiao Yan juga jelas menyadari semua ini. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya setelah 5 hari pelatihan. Namun, dia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Kecepatan yang lambat seperti itu adalah sesuatu yang sulit dia terima. Memang layak menjadi teknik Dou kelas tinggi. Sepertinya saya hanya bisa melakukan hal-hal yang lambat. Xiao Yan menghela nafas dan menarik kegelisahan di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Di mode latihannya untuk mulai memulihkan Dou Qi-nya yang kelelahan. Saat ini, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak kelas Dou Wang. Penyerapan energi alamnya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan masa lalu. Selain itu, karena dia menyempurnakan api hati jatuh, mantra api juga telah berevolusi menjadi level rendah kelas D. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiao Yan dari kecepatan pemurnian energi alami oleh mantra api. Ia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar menembus kelas D. Namun, satu hal yang ia yakini adalah bahwa mantra api saat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak energi alami yang dituangkan ke dalam tubuhnya, mantra api
mampu memperbaiki semua itu secara tertib. Akhirnya itu berubah menjadi Douqi murni yang bergabung ke dalam tubuhnya. Kekuatan Douqi saat ini dalam tubuh Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain di kelas Douwang. Selain penyerapan energi alami berulang-ulang, nyala api yang mengamuk permanen juga ada di dalam tubuhnya. Ini berulang kali memperhalus Douqi, menyebabkannya memiliki kekuatan yang lebih hidup dan meledak. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan bahkan bisa bersaing dengan beberapa elit Du Huang dengan hanya mengandalkan mantra api dan api hati. Tentu saja, jika dia bertemu Du Huang yang sedikit lebih kuat, dia harus menggunakan teknik Du untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Bagi elit-elit Du Huang, dia harus keluar semua. Jika itu seseorang yang lebih kuat, seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, dia harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan peluang kemenangan yang besar. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan hasil pertempuran semacam ini. Ini karena dia tahu bahwa ia harus mengalahkan orang yang benar-benar mengendalikan Mystic Cloud Sect ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, Yun Shan. 2 tahun lalu, Yun Shan sudah melangkah masuk ke kelas Douzong yang sangat kuat. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, wajar bahwa kekuatannya akan lebih kuat. Xiao Yan dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame berskala besar ketika bertarung dengan lawan dari kekuatan seperti itu, kemungkinan untuk menang tidak akan besar. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan kekuatan bertarung yang kuat yang dapat memungkinkan dia untuk bertarung dengan elit sejati Douzong. Buka segel gunung adalah satu-satunya harapan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan harus benar-benar menguasai buka segel gunung dari teknik segel dewa sebelum dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Kalau tidak, risikonya akan terlalu besar. Saat itu, dia dipaksa pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat dia diusir dari Kekaisaran Jiama. Ini bisa terjadi sekali, tetapi itu tidak akan pernah terjadi 2 kali. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Rasa dingin menerpa wajahnya yang hitam gelap. Yun Shan, tunggu saja. Saya, Xiao Yan, mengatakan bahwa saya akan kembali, dan saya pasti akan kembali untuk membalas dendam perseteruan darah ini. Kebencian mengalir di dalam hati Xiao Yan saat dia tiba-tiba berdiri. Segel tangan di tangannya dengan cepat terbentuk, dan Douqi di tubuhnya dengan cepat diedarkan pada saat ini. Buka segel gunung. Saya tidak percaya saya tidak bisa menguasai Anda. Wajah tegang pria muda itu menatap matahari panas di puncak gunung saat tangannya menari tanpa lelah. Stempel tangan yang aneh terbalik di bawah sinar matahari, meninggalkan jumlah yang tak henti-hentinya. Koordinasi yang kuat Douqi dan segel tangannya secara bertahap menjadi lebih baik karena tangannya membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Daerah sudut hitam. Kota Feng. Menjadi kota di wilayah sudut hitam yang paling dekat dengan Akademi Batin tidak menyebabkan fraksi lain berani melangkah ke dalamnya setelah Han Feng meninggal. Oleh karena itu, memberi Xiao Li kesempatan untuk meraihnya. Setelah menggunakan cara berdarah untuk menghapus beberapa fraksi yang menolak di dalam kota, dia benar-benar mengendalikan kota ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Li menduduki kota Feng. Gerbang Xiao yang didirikan Xiao Li juga mendapatkan beberapa ketenaran dalam kawasan sudut hitam. Namun, fraksi-fraksi lainnya kebanyakan mengadopsi sikap menonton dari sela-sela dengan mata dingin. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk membalas terhadap fraksi yang sangat berani ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sesuai dengan harapan mereka, Akademi Jianan saat ini pasti tidak akan mengizinkan fraksi lain dari wilayah sudut hitam untuk mengendalikan kota ini yang paling dekat dengan Akademi Batin. Namun, apa yang menyebabkan mereka terkejut adalah bahwa masih belum ada kegiatan dari Akademi Batin setelah hampir 2 bulan.
Hal ini menyebabkan beberapa fraksi besar secara signifikan dari daerah sudut hitam yang mendambakan kota Feng untuk memasuki kegemparan. Setelah 2 tahun pembangunan oleh Han Feng, kota Feng adalah kota besar yang merupakan salah satu kota teratas dalam kawasan sudut hitam. Beberapa lelang besar dilakukan di tempat ini selama 2 tahun ini. Meskipun popularitas kota Feng telah jatuh ke titik rendah karena kematian Han Feng dan pembubaran aliansi hitam, itu masih bukan sesuatu yang bisa diremehkan dari ukuran dan populasinya. Jenis objek yang diinginkan ini secara alami adalah sesuatu yang memiliki daya tarik besar bagi fraksi-fraksi tersebut dari wilayah sudut hitam. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke kota ini karena mereka takut Akademi Batin akan ikut campur. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Xiao ini tetap tidak tersentuh. Tampaknya Akademi Batin telah menurunkan penjagaan mereka dan tidak ingin terlalu memperhatikan wilayah sudut hitam. Ini telah menyebabkan beberapa fraksi mempersiapkan diri untuk menciptakan masalah. Dari cara mereka melihatnya, bagaimana bisa sebuah kota dengan keuntungan yang begitu kaya diduduki oleh fraksi kecil yang tidak dikenal? Oleh karena itu, akhirnya ada fraksi menengah yang tidak bisa menahan aksi setelah gerbang Xiao telah menduduki kota Feng selama sekitar 20 hari. Fraksi ini memiliki sekitar 100 orang. Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 4 Do Wang. Namun, tidak ada berita tentang fraksi ini setelah membawa sejumlah besar orang dan menyombongkan diri ke kota Feng. Beberapa mata-mata hanya menjadi sadar akan situasi setelah melakukan beberapa pertanyaan. Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh gerbang Xiao. Sisanya semua sudah menyerah. Segera ada keributan di dalam kawasan sudut hitam saat berita ini tersebar. Menurut aturan wilayah sudut hitam, selama fraksi memiliki ahli doang, itu dianggap sebagai fraksi lapis kedua. Jika memiliki Do Huang, itu akan dianggap sebagai fraksi tingkat pertama. Bagi mereka yang lebih kuat, mereka akan memiliki posisi luar biasa seperti aliansi hitam, di mana tidak ada yang berani menyinggung. Tentu saja, ini dengan pengecualian dari makhluk yang sama besar seperti Akademi Jianan. Mampu membunuh lebih dari setengah fraksi tingkat kedua, serta mendapatkan separuh lainnya untuk menyerah, berarti bahwa kekuatan gerbang Xiao ini kemungkinan adalah salah satu yang memiliki kualifikasi untuk hampir memasuki kategori fraksi tingkat pertama. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan beberapa fraksi memandangnya dengan jahat untuk melemahkan permusuhan mereka. Tentu saja, dengan daya pikat seperti telur besar kota Feng, itu wajar bahwa seseorang tidak akan dapat menikmati kedamaian abadi. Oleh karena itu, perdamaian hanya berlangsung selama setengah bulan sebelum Xiao Li memperoleh berita bahwa 3 fraksi tingkat pertama dalam wilayah sudut hitam telah bergandengan tangan untuk menyerang kota Feng dan mengambil hak kelola dari gerbang Xiao. 3 fraksi tingkat pertama bergandengan tangan. Barisan ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan aliansi hitam saat itu, tetapi ini gak bisa diremehkan. Dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini yang memiliki setidaknya 3 elit Do Huang, itu tidak mungkin bagi kekuatan Xiao Li sendiri untuk memblokirnya. Oleh karena itu, pesan merpati diam-diam terbang keluar dari kota Feng saat sejumlah besar pasukan dari 3 fraksi besar mulai menuju kota Feng. Akhirnya, ia menuju ke pegunungan yang dalam di Akademi Batin. Ini dengan cepat terbang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.